Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini dan coba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Hari ini kita memasuki di MIC Church, kita memasuki hari ke-18 dari 21 Days Pray and Fast. Ayo terus semangat sampai akhir. Saya percaya melalui puasa fisik kita, walaupun fisik kita lemah, tapi roh kita akan semakin kuat. Akan ada benteng pertahanan musuh yang diruntuhkan, dan apapun kebutuhan saudara dengan iman, saya percaya Tuhan akan mendengar doa saudara dan akan menerima apa yang didoakan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar firman yang ditabur Tuhan akan menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka Tuhan, bertumbuh dan sehingga mereka juga bisa dirasakan setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Pada saat saudara mau pergi ke luar negeri, biasa dibutuhkan paspor untuk masuk ke negara tersebut. Di beberapa tempat bahkan dibutuhkan visa. Sama seperti kalau kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, dibutuhkan paspor untuk ke sana. Paspor kita adalah doa. Seberapa banyak orang Kristen yang menggunakan paspor doanya untuk ketemu Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang tahu bahwa keadaan tidak berubah mungkin karena kamu tidak berdoa? Mungkin masih ada banyak orang yang berpikir bahwa doa itu tidak berkuasa atau doa itu buang-buang waktu. Karena mungkin doanya itu sudah ada yang bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa doa itu powerful, karena murid Tuhan Yesus tidak meminta Yesus untuk mengajarkan mereka untuk berkhotbah, tidak minta Tuhan untuk mengajarkan mereka untuk melakukan mukjizat, atau minta Tuhan untuk mengajarkan mereka untuk menyembuhkan orang yang sakit. Murid Tuhan Yesus katakan, ajarilah kami berdoa. Kenapa murid Tuhan Yesus meminta diajarkan untuk berdoa? Karena mereka melihat pada saat Yesus berdoa sesuatu terjadi. Pada saat hanya ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan berdoa mengucap syukur dan kelimpahan terjadi. Kemudian bisa memberi makan 5.000 orang. Pada saat Yesus berdoa, dia meminta Bapa untuk melakukan hal yang supernatural untuk terjadi di bumi sesuai dengan kehendaknya. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini adalah prayer model atau pola dalam berdoa. Tentunya awalnya kita bisa hafalkan, tapi kemudian kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri di dalam doa. Doa Bapa kami ini terdiri dari 6 pokok doa. 3 petisi yang di awal itu berkaitan dengan Tuhan, kemudian 3 petisi yang terakhir itu berkaitan dengan kebutuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dengan pernyataan ini berarti kita memulai doa dengan Tuhan, bukan langsung mengenai kita. Jangan memulai doa dengan Tuhan, saya mau minta kau berkati A, B, C, dan kemudian amin. Bapa kami yang di sorga berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu sebagai Bapa, sebagai dedinya kita, sebagai Papa kita yang ada di sorga. Karena Alkitab katakan bumi dan sorga adalah miliknya Tuhan. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah miliknya Tuhan. Jadi kita memulai doa kita dengan memberikan penghargaan kita kepada Tuhan. Kita sapa dulu Daddy God kita pada awal kita berdoa. Dikuduskanlah namamu menunjukkan seberapa kita mengagungkan nama Tuhan. Pada saat kita sebut nama Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan pernah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan akan Tuhan lakukan di masa depan. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu, maka ada roh di dalammu akan mau memberikan puji-pujian kepada Bapa penyedia. Kalau saudara menyadari bahwa sumber daripada segala promosi, berkat yang kita terima semua datangnya dari Tuhan, maka kita akan otomatis mau mengagungkan nama Tuhan. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhanlah yang membuka jalan di saat tidak ada jalan, maka kita akan meninggikan namanya.
Kita berdoa saja harus mengucapkan dalam nama Yesus, menunjukkan seberapa powerful nama Tuhan. Jadi kita bisa memulai doa kita dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu berarti kita mengakui Tuhan sebagai Raja atas kita di bumi sekarang dan di kedatangan yang kedua kali. Kita harus submit atau tunduk kepada Raja di setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita hanya mau Raja untuk lakukan apa saja yang kita mau, kita berarti tidak melihat Tuhan sebagai Bapa dan sebagai Raja dalam hidup kita. Kerajaan Tuhan itu bukan kerajaan kita. Kalau kita mementingkan posisi kita, status kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesembuhan kita, berarti kita mementingkan kerajaan kita, bukan kerajaan Tuhan. Kenapa kita harus patuh pada kerajaan Tuhan? Karena bumi dan sorga itu adalah kepunyaannya Tuhan, dan kita adalah partner Tuhan di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi pada saat kita submit atau kita patuh pada otoritas dan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita doakan akan mempengaruhi kehendak Tuhan di bumi dan di sorga. Kehendak kita belum tentu yang terbaik, tapi kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik dalam hidup kita. Ketiga petisi terakhir adalah berisi tentang kebutuhan kita, yaitu kebutuhan sehari-hari, pengampunan, dan proteksi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya Alkitab katakan, sebelum kamu meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kamu perlukan. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak, kita berdoa saja, minta kepada Bapa apa sih yang kita perlukan. Tuhan ingin kita membangun hubungan kepada Dia. Dikatakan Bapa yang jahat saja tidak akan memberikan batu kalau anaknya minta roti. Bagaimana dengan Bapa di surga? Bapa di bumi mungkin bisa mengecewakan, tapi Bapa di surga tidak akan mengecewakan. Dia tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, dan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Syaratnya cuma minta aja dalam doa. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam keseharian kita, mungkin ada hal yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar yang melukai hati Tuhan. Setiap hari dalam doa, sebelum kita menutup hari kita, ada suatu pengakuan, confession untuk ampuni segala kesalahan kita. Kita juga harus mengampuni semua orang yang telah melukai kita. Karena jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, dosa kita juga tidak akan diampuni. Dan yang terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah doa proteksi yang minta supaya kita dijauhkan dari situasi yang membuat kita lemah dan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Yakobus katakan bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Tuhan tapi mengizinkan manusia itu untuk diuji tapi tidak dicobai. Tuhan Yesus sendiri dicobai iblis di padang gurun. Kita tahu hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan kita daripada cobaan si jahat. Tapi kita tahu bahwa pencobaan itu juga bisa berasal dari keinginan kita sendiri. Jadi pada saat kita bergaul dengan pertemanan yang buruk, kita akan mencobai diri kita sendiri. Karena bukannya dicobai iblis, tapi kita yang mencobai diri kita sendiri dan membuat kita jatuh dalam dosa yang sama. Karena pada saat kita doakan, janganlah membawa kami dalam pencobaan, kita mendoakan ada proteksi dari Tuhan yang menjauhkan kita daripada pencobaan dan dari keinginan kita yang jahat. Dan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin ada orang Kristen yang mengakui Tuhan sebagai Raja, tapi tidak memberikan Tuhan kuasa untuk mengatur hidupnya. Karenanya mereka tidak melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Perkataannya rohani, tapi tidak ada kuasa, karena tidak ada submission atau tunduk kepada kuasanya Tuhan. Jika saudara mau mempunyai akses dalam kuasa Tuhan, mau hidupnya diubahkan, harus patuh pada aturannya kerajaan Tuhan. Belakangan ini kita baru mendengar kabar meninggalnya Queen Elizabeth, Ratu Kerajaan Inggris. Begitu banyak orang di Inggris mengantri di istana sampai ke jalan-jalan, sampai 10 jam lebih hanya untuk memberikan
penghormatan terakhir kepada ratu. Mereka melihat kemuliaan seorang ratu dari atribut pakaiannya, dari kerajaannya, dari mahkota, dan dari otoritas atau kuasa yang beliau punya. Setiap orang di bumi mengakui kerajaan, kuasa, dan kemuliaan seorang ratu Inggris. Tapi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan seorang raja dan ratu di bumi itu sifatnya sementara. Kita mengenal raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita, omnipresent, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita seharusnya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Tuhan melebihi semua yang ada di bumi. Kenapa sampai selama-lamanya? Karena setelah kita meninggal, pada saat kalau kita masuk surga, kita tidak akan mati, tapi kita akan dibangkitkan kembali memerintah bersama-sama di kerajaan Tuhan. Setiap doa ditutup dengan kata amin. Amin berarti ya, saya setuju. Doa Bapa kami, berarti saudara setuju, semua mengenai Tuhan. Semua itu mengenai nama Tuhan, mengenai kehendak-Mu Tuhan, mengenai kerajaan-Mu, mengenai provisi, mengenai pengampunan-Mu, mengenai protection. Kita adalah yang menerima keuntungan, tapi semuanya itu mengenai Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami belajar mengenai doa Bapa kami Tuhan, biar melalui pola doa Bapa kami semakin mengerti, kami semakin bisa berdoa Tuhan dengan cara yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan untuk para anak-anak-Mu yang menonton hari ini, biar mereka hidupnya diubahkan karena mereka percaya the prayer is powerful. Doa berkuasa dalam hidup mereka. Doa mampu mengubah situasi. Doa mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami percaya Tuhanlah penyedia kami, Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang mendengar hari ini Tuhan, biar mereka diubahkan semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Thank you for watching. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.